Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam akan menjelaskan tentang menghitung perkiraan kemungkinan terjadinya gerhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahun majmuah yang ada di bawah, yang ada di samping ini. Yang di bawah ini adalah tabel mubasyiroh, serta yang di bawah ini adalah tabel bulan gerhana. Kita akan menghitung kemungkinan terjadinya gerhana bulan pada tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah. Maka kita harus mencari data pada tabel tahun yang mendekati 1442 tapi tidak melebihi dari tahun tersebut. Maka kita mengambil data dari tahun 1430. Selanjutnya pada tabel yang kedua, mencari selisih antara tahun 1442 dengan tahun 1430. Maka keluarlah hasil 12, sehingga kita mengambil data pada tahun yang ke-12. Kita menghitung pada bulan Syawal, maka kita mengambil data pada gerhana bulan di bulan Syawal. Setelah data-data tersebut diperoleh, kita jumlahkan, maka muncullah hasil 714 derajat 10 menit 10 detik. Angka dari hasil penjumlahan ini tidak boleh melebihi dari 360. Apabila melebihi dari 360, maka kita akan menguranginya dengan 360. Setelah dikurangi 360, maka setelah hasil 354 derajat 10 menit 10 detik. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut kita akan cocokkan dengan ketentuan yang ada di bawah ini. Hasil dari perhitungan ada di antara 0 sampai 14 derajat, atau di antara 165 sampai 194 derajat, atau di antara 345 sampai 360 derajat, maka dimungkinkan terjadinya gerhana bulan. Dan data yang kita peroleh, hasil dari perhitungan yang kita peroleh adalah 354 10 menit 10 detik berada di antara ketentuan 345 sampai 360, maka dimungkinkan terjadinya gerhana bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan tarikh terjadinya gerhana itu diperkirakan pada tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah. 1442 Hijriah, 14 Syawal ini saya akan konversikan, akan saya ubah ke dalam Masehi. Jadi 14 Syawal 1442 ini hari-hari yang sudah berlalunya itu yakni 1441 tahun, 9 bulan dan 14 hari. 1441 ini dibagi 30 siklus, di mana kalender Hijriah ini mempunyai 30 siklus. Didapatkanlah 48 daur 1 tahun, 9 bulan, 14 hari. 48 daur ini dikali 10.631. 10.631 ini adalah jumlah hari dalam satu siklus. Jadi kita dapatkan 510.288 hari. 1 tahun dikali 354 ditambah 0. 354 ini adalah jumlah hari dalam kalender Masehi. Kenapa ditambah 0? Karena ini adalah termasuk tahun kabisat. Jadi didapatkanlah 354 hari. Nah, yang 9 bulan ini, di dalam 9 bulan ini ada 5 bulan yang jumlahnya itu 30 hari, dan ada yang 4 bulan yang dimana jumlah harinya itu ada 29. Jadi didapatkanlah 266 hari. Dan yang 14 hari itu adalah 14 hari. Tasawuf itu adalah selisih Masehi dan Hijriah. Ini sudah ketentuan yang dimana jumlahnya itu
22.716 hari. 227.016 hari. Terus anggaran Gregorius itu adalah udah ketentuan yang dimana itu 13 hari. Jadi jumlah yang sudah kita dapatkan itu atau hasil yang sudah kita dapatkan itu dijumlahi semua. Terus dapatlah 737.951. Nah, 737.951 ini dibagi 1461. 1461 itu adalah jumlah hari dalam satu siklus Masehi. Jadi didapatkanlah 505 lebih 146 hari. Nah, 505 siklus ini dikali 4. Karena siklus Masehi itu ada 4 tahun. Jadi dapatlah 2020. 146 ini dibagi 365. 365 ini adalah jumlah hari di dalam kalender Masehi. Terus dapatlah hasilnya 0 tahun lebih 146 hari. 146 hari ini dibagi 30,4. Dapatlah 4 bulan lebih 26 hari. Nah, di sini kita akan menghitung hari dan pasaran. Jadi 510.922 ini didapatkan dari penjumlahan ini nih, yang 48 daur 1 tahun 9 bulan ditambah 510.022 hari ditambah 354 ditambah 266 ditambah 14. Nah, dapatlah 510.922 dibagi 7. 7 itu adalah jumlah hari dalam seminggu. Dapatlah hari Rabu. Jadi kenapa dapat hari Rabu itu, penjumlahannya itu dihitung dari yang sisanya. Sisanya itu itulah dapat hari Rabu. Nah, hitungnya tuh dari hari Jumat. Yang kedua, kita mencari pasaran. Nah, pasaran itu dibagi 5. Karena dapatnya dibagi 5, dapatnya sisanya 2 itu hasilnya itu legi. Legi itu hasilnya itu pahing karena dihitung dari legi. Nah, jadi hari yang sudah terlewati di Syawal 1442 ini adalah 26 hari 4 bulan 2020. Jadi sudah terlewati segitu, 26 hari 4 bulan tahun 2020. Nah, maka 14 Syawal itu 1442 ini bertepatan dengan hari Rabu Pahing 26 Mei 2021. Kenapa dapatnya Mei? Itu kan yang 26 hari ditambah 4 bulan ditambah 2020 itu kan hari yang sudah terlewati. Jadi yang caranya kita menempatkan tanggalnya itu yang hari sekarang itu dengan ditambah 1. Jadi 26 hari yaitu tanggal 26, bulan 4 itu ditambah 1 jadi bulan 5 itu kan Mei. Terus 2020 itu ditambah 1 jadi 2021. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yakni saat bulan beroperasi atau istiqbal. Yang pertama,
kita harus mencari VIP terbesar pada tanggal 26 Mei 2021 Masehi, yaitu 0,99998 pada jam 11.00 GMT. Yang kedua, ELM atau ekliptik longitude matahari pada jam 11.00 GMT sama dengan 65 derajat 25 menit 46 detik. Yang ketiga, ALB atau apparent longitude bulan pada jam 11.00 GMT sama dengan 245 derajat 15 menit 53 detik. Yang keempat, sabak matahari atau B1 yaitu kecepatan matahari per jam. Yang mana yang pertama, ELM jam 11.00 GMT sama dengan 65 derajat 25 menit 46 detik. Yang kedua, ELM jam 12.00 GMT sama dengan 65 derajat 28 menit 10 detik. Jadi B1 sama dengan minus 0 derajat 2 menit 24 detik. Yang kelima, sabak bulan atau B2 yaitu kecepatan bulan per jam. Yang mana yang pertama, ALB jam 11.00 GMT sama dengan 245 derajat 15 menit 53 detik. Yang kedua, ALB jam 12.00 GMT sama dengan 245 derajat 53 menit 51 detik. Jadi B2 sama dengan minus 0 derajat 37 menit 58 detik. Yang keenam yaitu jarak matahari dan bulan atau MB. MB sama dengan ELM dikurangi ALB dikurangi 180 sama dengan 65 derajat 25 menit 46 detik dikurangi 245 derajat 15 menit 53 detik dikurangi 180 sama dengan 0 derajat 9 menit 53 detik. Yang ketujuh, sabak bulan muadal atau SB yaitu kecepatan bulan relatif terhadap matahari. SB sama dengan B2 dikurangi B1 sama dengan minus 0 derajat 37 menit 58 detik dikurangi minus 0 derajat 2 menit 24 detik sama dengan 0 derajat 35 menit 34 detik. Yang H yaitu waktu istiqbal. Yang mana yang pertama, kita harus mencari titik istiqbal sama dengan MB dibagi SB sama dengan 0 derajat 9 menit 53 detik dibagi 0 derajat 35 menit 34 detik sama dengan 0 derajat 16 menit 40,37 detik. Yang kedua, istiqbal, yakni jam GMT plus titik istiqbal dikurangi 00 dibagi 01 dibagi 49,29 sama dengan 11.00 plus 0 derajat 16 menit 40,37 detik dikurangi 00 dibagi 01 dibagi 49,29 sama dengan 11 derajat 16 menit 40,37 detik. Jadi saat istiqbal terjadi pada pukul 11 derajat 16 menit 40,37 detik GMT atau pada jam 18.16 menit 40,37 detik waktu Indonesia Barat. Nama saya Nur Aini dengan NIM 1902046011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang data-data epimeris yang dibutuhkan saat hisab gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei 2021 atau bertepatan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah. Dan juga akan sedikit menjelaskan tentang penentuan kepastian terjadinya gerhana. Yang pertama adalah data-data epimeris yang dibutuhkan, yaitu adalah semi diameter matahari, semi diameter bulan, horizontal paralaks bulan, dan apparent latitude bulan atau L. Karena FIB terbesar itu terjadi pada pukul 11 GMT, maka data-data yang dibutuhkan adalah data-data pada pukul 10 dan 11 GMT. Yang pertama adalah semi diameter matahari, di mana nilai semi diameter matahari pada pukul 10 GMT adalah 0 derajat 15 menit 47,26 detik
dan nilai semi diameter matahari pada pukul 11 GMT adalah 0 derajat 15 menit 47,25 detik. Karena ada perbedaan pada pukul 10 dan 11, maka digunakanlah rumus untuk mentakdil. Rumusnya adalah A dikurang dalam kurung A dikurang B dikali C dibagi I, di mana A adalah data semi diameter matahari yang pertama atau pada pukul 10 GMT, sedangkan B adalah data semi diameter matahari yang kedua atau pada pukul 11 GMT, dan C adalah menit dan detik pada waktu ijtima, dan I adalah selisih pada pukul 10 dan 11 GMT. Kemudian kita substitusikan data-data tersebut ke dalam rumus sehingga didapatlah nilai semi diameter matahari yaitu 0 derajat 15 menit 47,26 detik. Selanjutnya adalah semi diameter bulan. Semi diameter bulan pada pukul 10 GMT adalah 0 derajat 16 menit 43,07 detik. Sedangkan pada pukul 11 GMT adalah 0 derajat 16 menit 42,92 detik. Karena terdapat perbedaan juga, sehingga kita gunakan rumus untuk mentakdil sama dengan rumus pada semi diameter matahari. Substitusikan data tersebut ke dalam rumus sehingga didapat nilai semi diameter bulan yaitu 0 derajat 16 menit 43,05 detik. Selanjutnya adalah nilai horizontal paralaks bulan. Pada pukul 10 GMT, horizontal paralaks bulan adalah 1 derajat 1 menit 21 detik. Sedangkan pada pukul 11 GMT, horizontal paralaks bulan adalah 1 derajat 1 menit 21 detik. Pada pukul 10 dan 11 nilainya adalah sama, maka tidak perlu menggunakan rumus mentakdil. Rumus mentakdil itu digunakan apabila pada pukul 10 dan 11 nilai horizontal paralaks ataupun semi diameter matahari ataupun semi diameter bulan berbeda. Namun jika sama, maka tidak perlu menggunakan rumus mentakdil. Maka dipilihlah salah satu saja. Kemudian data yang selanjutnya adalah apparent latitude bulan atau L, di mana nilai apparent latitude bulan atau L pada pukul 10 GMT adalah 0 derajat 33 menit 41 detik dan pukul 11 GMT adalah 0 derajat 30 menit 11 detik. Maka diperlukan rumus untuk mentakdil sehingga ditemukan nilai apparent latitude bulan atau L yaitu 0 derajat 32 menit 42,65 detik. Data-data tersebut diambil dari buku data epimeris terbitan dari Kementerian Agama. Selanjutnya adalah penentuan kepastian terjadi gerhana. Terdapat 5 kriteria untuk dapat menentukan apakah akan benar-benar terjadi gerhana atau tidak. Jadi kriteria yang pertama adalah apabila nilai L atau apparent latitude bulan itu lebih besar dari 1 derajat 36 menit 38 detik, maka tidak mungkin terjadi gerhana. Kemudian kriteria yang kedua adalah apabila nilai L atau apparent latitude bulan lebih besar dari 1 derajat 26 menit 19 detik, tetapi lebih kecil dari 1 derajat 36 menit 38 detik, maka mungkin terjadi gerhana bulan semu. Kemudian kriteria yang ketiga, apabila nilai L atau apparent latitude bulan itu lebih besar dari 1 derajat 3 menit 46 detik dan lebih kecil dari 1 derajat 26 menit 29 detik, maka pasti terjadi gerhana bulan semu, namun tidak terjadi gerhana bulan total. Kemudian kriteria yang keempat adalah apabila L atau apparent latitude bulan nilainya lebih besar dari 0 derajat 53 menit 26 detik dan lebih kecil dari 1 derajat 3 menit 46 detik, maka pasti terjadi gerhana bulan semu.
Dan kriteria yang kelima atau yang terakhir adalah apabila nilai L atau apparent latitude bulan nilainya lebih kecil dari 0 derajat 53 menit 26 detik, maka pasti akan terjadi gerhana bulan. Nah, karena pada perhitungan 26 Mei 2021 nilai L atau apparent latitude bulan itu adalah 0 derajat 32 menit 42,65 detik, maka L masuk ke dalam kriteria yang kelima, atau L tersebut bisa menunjukkan akan terjadi gerhana pada tanggal 26 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan melanjutkan terkait gerhana bulan, yaitu yang keenam, menentukan awal dan akhir gerhana bulan. Di sini ada 14 cara yang akan kita lakukan. Yang pertama itu menentukan horizontal paralaks matahari. Sesuai rumus di buku pegangan kita, yaitu karya Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin, rumusnya itu adalah sin horizontal paralaks matahari sama dengan sin 08,794 dibagi 0,98477776. Kemudian didapatlah horizontal paralaksnya, yaitu 0 derajat 0 menit 08,93 detik. Kemudian yang kedua itu menentukan jarak bulan dari titik simpul. Ini kita simbolkan dengan huruf H besar. Rumusnya itu sin H sama dengan sin apparent latitude bulan dibagi sin 5 derajat. Seperti yang kita dapatkan, apparent latitude bulannya itu 0 derajat 32 menit 42,65 detik itu dibagi sin 5 derajat. Jadi didapatlah jarak bulan dari titik simpulnya itu 6 derajat 16 menit 3,52 detik. Kemudian yang ketiga, kita menentukan lintang bulan maksimum terkoreksi. Ini lambangnya U besar. Rumus yang kita gunakan itu tan U besar sama dengan tan apparent latitude bulan dibagi sin jarak bulan dari titik simpulnya. Seperti yang kita dapatkan sebelumnya, apparent latitude bulannya itu bernilai 0 derajat 32 menit 42,65 detik dibagi sin jarak bulan dari titik simpulnya itu 6 derajat 16 menit 3,52 detik. Jadi lintang bulan maksimum terkoreksi itu didapatlah 4 derajat 58 menit 52,66 detik. Kemudian yang keempat, menentukan lintang bulan maksimum terkoreksi. Tadi minimum terkoreksi, sekarang maksimum terkoreksi. Lambangnya itu Z besar, jadi rumusnya sin Z besar sama dengan sin U dikali sin H. Sin lintang bulan maksimum terkoreksi dikali jarak bulan dari titik simpul, itu didapat 0 derajat 32 menit 35,33 detik. Kemudian yang kelima, menentukan koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Ini dilambangkan dengan K besar. Rumusnya itu K besar sama dengan cos apparent latitude bulan dikali semi diameter bulan dibagi cos lintang bulan maksimum terkoreksi. Jadi didapatlah apparent latitude bulan itu 0 derajat 32 menit 42,65 detik dikali sabak bulan muaddal atau SB 0 derajat 35 menit 34 detik dibagi cos 4 derajat 58 menit 52,66 detik, yaitu didapatlah
0 derajat 35 menit 99 detik. Kemudian yang keenam, menentukan besar diameter bayangan inti bumi. Ini dilambangkan dengan huruf D besar. Rumusnya itu D sama dengan horizontal paralaks bulan ditambah horizontal paralaks matahari dikurangi semi diameter matahari. Ini dikerjakan dulu, terus dikali 1,02. Ini didapat 0 derajat 46 menit 37,52 detik. Kemudian yang ke-8, menentukan jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi. Ini kita lambangkan dengan X besar dengan rumusnya D besar, yaitu besar diameter bayangan inti bumi ditambah semi diameter bulan. Didapatlah X ini sama dengan 1 derajat 3 menit 20,57 detik. Kemudian yang ke-9, menentukan jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi. Ini rumusnya itu Y besar. Rumusnya Y besar sama dengan D dikurang semi diameter bulan. Tadi yang X itu rumusnya D ditambah semi diameter bulan, sekarang dikurangi semi diameter bulan. Jadi didapatlah Y besar sama dengan 0 derajat 29 menit 54,47 detik. Kemudian selanjutnya menentukan jarak titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi. Nah, ini kita lambangkan dengan C besar dengan rumus cos C besar sama dengan cos X dibagi cos Z. Dalam hal ini X itu yang kita dapatkan tadi yang ditambah semi diameter bulan, dan Z ini yaitu lintang bulan minimum terkoreksi. Data yang sudah kita dapatkan di atas tadi itu dimasukkan, kemudian didapatlah C sama dengan 0 derajat 54 menit 19,04 detik. Kemudian selanjutnya menentukan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika pusat bulan segaris dengan bayangan inti. Ini kita lambangkan sebagai T1 dengan rumus T1 sama dengan C dibagi K. C-nya tadi itu yang 0 derajat 54 menit 19,04 detik dibagi K, yaitu koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Nah, hasil yang kita dapatkan tadi dimasukkan kembali sehingga diperoleh T1 sama dengan 1 derajat 31 menit 17,4 detik. Selanjutnya menentukan jarak titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan masuk pada bayangan inti bumi. Nah, ini udah mulai masuk bayangan inti bumi. Ini dilambangkan dengan huruf E besar dengan rumus cos E besar sama dengan cos Y dibagi cos Z. Cos Y yang tadi itu didapat 0 derajat 29 menit 54,47 detik dibagi cos Z, yaitu lintang bulan minimum terkoreksi, yaitu 0 derajat 32 menit 35,33 detik. Maka diperolehlah E besar sama dengan 0 derajat 12 menit 56,66 detik. Selanjutnya menentukan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan masuk pada bayangan inti bumi. Nah, ini disimbolkan T2. Rumusnya T2 sama dengan E dibagi K. E tadi itu yang pas di atasnya diperoleh 0 derajat 12 menit 56,66 detik dibagi K. K itu koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari.
data yang sudah kita dapatkan di atas tadi dimasukkan, dibagi, kemudian didapatlah 0 jam 21 menit 42,32 detik. Kemudian yang terakhir, menentukan nilai koreksi saat istiqbal terhadap pertengahan gerhana. Ini kita lambangkan sebagai T besar. Rumusnya T besar sama dengan sin 0,05 derajat, ini dalam ketentuan, dikali buka kurung cos H dibagi sin K tutup kurung dikali buka kurung sin aparan latitud bulan dibagi sin K tutup kurung. H di sini yaitu jarak bulan dari titik pusat, dari titik simpul, dan K di sini koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Nah, data yang di atas tadi yang sudah kita dapatkan itu dimasukkan. Jadi diperoleh data nilai terkoreksi saat istiqbal terhadap pertengahan bulan itu adalah 0 derajat 44 menit 35,54 detik. Langkah yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, setelah menentukan awal, kemudian saat awal dan akhir gerhana. Poin A disebutkan bahwa menghitung titik tengah gerhana atau simbolnya TGH. Karena harga mutlak lintang bulan semakin mengecil, maka TGH-nya itu rumusnya sama dengan istiqbal ditambah T. T ini simbol dari nilai koreksi saat istiqbal terhadap pertengahan gerhana. Nah, nilai istiqbal atau waktu istiqbalnya itu pukul 11 jam 11 16 menit 40,37 detik ditambah 4 menit 35,54 detik. Nah, TGH-nya diketahui hasil akhirnya jam 11 lebih 21 menit 15,91 detik waktu GMT. Kemudian dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat menjadi jam 18 lebih 21 menit 15,91 detik. Kemudian pada poin B yaitu waktu mulainya gerhana. Mulai gerhana ini rumusnya TGH atau titik tengah gerhana dikurangi T1. T1 ini yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti. Nilai TGH yang tadi sudah diketahui yaitu jam 11 lebih 21 menit 15,91 detik dikurangi 1 jam lebih 31 menit 17,4 detik sama dengan waktu mulai gerhana yaitu jam 9:49 menit 58,51 detik waktu GMT. Kemudian dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat menjadi pukul 16 lebih 49 menit 58,51 detik gitu. Kemudian poin C yaitu mulai total gerhana matahari, gerhana bulan. Mulai total ini rumusnya TGH dikurangi T2. Nah, T2 ini yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan masuk pada bayangan inti bumi. Ini T2. Rumus dari mulai total yaitu tadi TGH dikurangi T2. Mari kita masukkan ya pukul 11 lebih 21 menit 15,91 detik dikurangi 21 menit 45,30 detik menjadi pukul mulai totalnya gerhana bulan, mulai totalnya pukul 10 lebih 59 menit 30,59 detik waktu GMT atau dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat menjadi pukul 17 lebih 59 menit 30 detik, 59 pukul 17 lebih 59 menit 30,59 detik. Kemudian poin D yaitu selesai total gerhana bulan. Rumusnya TGH ditambah
T2 tadi, T2 seperti pada poin C, namun ini ditambah, diganti dari yang C itu mulai total 3 dikurangi T2, kalau selesai total 3H dijumlah atau ditambah dengan T2. Kita masukkan TGH pukul 11.21 menit 15,91 detik ditambah 21 menit 45,32 detik. Jadi selesai total gerhana bulan yaitu pukul 11 lebih 40 menit 1,23 detik waktu GMT. Ketika dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat menjadi pukul 18 lebih 43 menit 1,23 detik. Kemudian pada poin poin terakhir pada saat awal dan akhir gerhana, yaitu poin selesai gerhana dengan rumus TGH ditambah T1 seperti ya pada poin B, T1 nya sama. Kemudian TGH pukul TGH nya kan hasilnya pukul 11 lebih 21 menit 15,91 detik ditambah 1 jam 31 menit 17,4 detik. Kemudian hasil akhir selesai gerhana yaitu pada pukul 12 lebih 52 menit 33,31 detik waktu GMT, atau ketika dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat menjadi pukul 19 lebih 52 menit 33,31 detik. Saya Aziz Al-Abrar dengan NIM 1902046023 ingin menyimpulkan bagaimana terjadinya peristiwa gerhana bulan pada tanggal 26 Mei 2021 Masehi. Jadi yang pertama yaitu waktu mulai gerhana, yaitu pada pukul 9:49 menit 50,51 GMT atau pukul 16:49:30,59 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu mulai total, yaitu pada pukul 10:59:30,59 GMT atau pada pukul 17:59 pada 30,59 waktu Indonesia Barat. Dan pada waktu tengah gerhana, yaitu pada pukul 11:21:15,91 GMT atau pada pukul 18:21:15,91 waktu Indonesia Barat. Dan waktu selesai total yaitu pada pukul 11:43:01,23 GMT atau pada pukul 18:43 menit 01,23 waktu Indonesia Barat. Waktu selesainya gerhana pada pukul 12:52:33,31 GMT atau pada pukul 19:52 menit 33,31 waktu Indonesia Barat. Mungkin sekian dari saya. Thank you.